Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Ibu, yaitu mata kuliah Intensive Reading. Langsung saja, pada materi kali ini kita akan membahas tentang taking notes and outlining. Ya, jadi sekarang untuk pertemuan kali ini Ibu akan langsung ke pembahasan materinya. Nah, yaitu yang tadi seperti Ibu bilang, materi hari ini adalah mengenai taking notes and outlining. Mari kita lihat, apa sih taking notes? Jadi taking notes itu dilakukan ketika kalian membaca ya. While you're reading a text or a book, you're taking a notes to make your understanding about the text excellent. Ya. Jadi taking notes itu membuat catatan dari apa yang telah kalian baca ya, untuk membuat pemahaman kalian lebih baik dari sebelum-sebelumnya mengenai sebuah teks yang kalian baca. Apa sih kepentingannya dari good notes ini? The importance of good notes ya. Taking good notes while reading is an important part of academic success in college. Ya, ini jadi bagian penting. Most courses require significant reading, and it can be difficult to understand and master the material and do well in class without solid note-taking and reading skill. Jadi intinya membuat catatan ketika kamu membaca itu sangat penting. Kenapa? Karena manusia itu kan kadang lupa. Jadi ketika kalian membaca, kalian mencatat apa hal-hal yang penting, informasi-informasi apa yang ada di dalam bacaan, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi dengan baik. Good notes from your reading can help you. Jadi catatan yang baik itu ketika membaca akan membantu kalian. Yang pertama, organize your idea information from the text. Jadi akan mengatur ide-ide ya dan informasi dari teks. Yang kedua itu keep focus and stay engaged while reading. Jadi tetap fokus ketika membaca. Keep a record of what you read so you can more easily locate in the future. Jadi membuat catatan itu seperti membuat rekaman ya, apa yang kamu baca sehingga ketika kamu membutuhkannya nanti di kemudian hari kalian tahu tanpa harus membacanya lagi misalnya. Selanjutnya itu think critically about what you read while you read. Jadi berpikir kritis mengenai apa yang kalian baca ketika kalian membaca. Yang kelima yaitu draw conclusion and identify main ideas of the text. Jadi dengan taking notes yang baik, kalian bisa menggambarkan conclusions atau kesimpulan dan mengidentifikasi main idea dari teks. Be prepared for class and build a foundation for lecture. Jadi lebih siap ketika menghadapi kelas ya, dan membangun fondasi dari pembelajaran. Jadi ini sih ya, kamu membacanya sebelum pembelajaran berlangsung. Have solid material to use to study for exam or prepare for assignment. Jadi kalian ketika membaca terus mencatat, nah itulah kalian jadi mempunyai material-material yang solid untuk yang bisa digunakan ketika ujian atau prepare for assignment. Siap-siap untuk menjawab soal yang ada di tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Nah, ini dia how to take good notes while reading. Good notes can take different forms and may vary from person to person. Jadi, good notes itu bisa sangat berbeda. Jadi, satu dan yang lainnya pasti berbeda karena ini kan tergantung dari orang itu sendiri yang membuat taking notes. Apakah dia memakainya yang biasa atau yang agak berbeda, itu tergantung balik lagi sih pembuat dari taking notes itu sendiri. Ya. One of the key ideas of good note taking is that it is not necessary to copy down lots of information from the text. Jadi tidak usah semuanya di copy dalam taking note ya. Copying down information doesn't engage your brain and is not a strong strategy for learning and remembering content. Jadi mengcopy semuanya itu
tidak membuat otak kalian bekerja lebih baik, ya. Malah itu akan membuat terbebani, ya, karena terlalu banyak yang kalian tulis. It also takes a lot of time and energy, ya. Ini juga butuh waktu yang banyak dan energi. In contrast, simply highlighting lots of information is simpler but does not too much to actively engage the brain. Jadi, intinya yang paling umum dalam membuat taking notes itu adalah meng-highlight, underline. Jadi meng-highlight itu kalian memfokuskan pada satu kata atau kalimat yang ada di dalam teks. Nah, itu yang kalian tuangkan ke dalam taking notes untuk dikembangkan lagi sehingga kalian bisa paham tentang teks bacaannya. Highlight itu bisa digunakan memakai pensil, stabilo, tapi remember, highlight itu hanya digunakan ketika kamu mempunyai copy dari apa yang kalian baca atau print yang kalian baca dan bukan punya orang lain, itu milik sendiri. Nah, itu tadi adalah taking notes yang intinya adalah membuat catatan dari apa yang kalian baca dan dilakukan ketika kalian while reading. Selanjutnya adalah outlining. Outlining is a tool we use in the writing process to help organize our idea. Jadi sama taking notes dan outlining ini untuk mengorganize idea tentang teks bacaan. Visualize, membayangkan our paper's potential structure and to further place out and develop points. Jadi intinya outlining ini mengatur ide-ide, memvisualisasikan tentang apa yang kita baca. Ya, it allows the writer to understand how he or she will connect information to support the thesis statement and the claims of the paper. Jadi memungkinkan si penulis mengerti bagaimana dia menggabungkan informasi yang ada di dalam teks. An outline provides the writer with a space to consider seriously without needing to write complete paragraph sentence. Jadi outline itu tidak membuat complete paragraph sentence, jadi hanya sedikit-sedikit saja. Creating online. Before beginning an online, jadi bagaimana ini meng-create outline? It is useful to have a clear thesis statement or clear purpose or argument. Yeah, note, the outline might help inform thesis and therefore your thesis might change or develop within the outlining process. Jadi, sebelum memulai outline, pastikan dulu purpose, argumen atau argumen kalian tentang teks tersebut. Yang kedua itu organize your outline in whatever format. Jadi terserah formatnya bagaimana, tergantung kalian apa enaknya bagaimana. Itu the structure. Jadi outlining itu ide-ide kalian tuh jadi dibuat secara struktur. Nanti ada contohnya ya, nanti kita lihat. One common outline format uses Roman numeral, letters, and numbers. Ya, jadi menggunakan numeral, letter, huruf-huruf, numbers, dan angka. Other outline can use bullet points, juga bisa pakai bullet points ya, atau simbol-simbol yang lainnya. Ya, you can use whatever organizational patterns work best for you and your paper. Jadi bisa menggunakan apa saja yang menurut kalian baik untuk kamu dan paper kamu. Ya, as long as you understand your own organization tool. Jadi selama kalian mengerti apa yang kalian masukkan simbol atau huruf-huruf atau angka untuk outlining, itu sah-sah saja. Ya, jangan sampai kalian yang membuat outline, kalian yang bingung terhadap outline kalian sendiri. Remember, after creating your outline, you may decide to organize your ideas by putting them in different order. Furthermore, as you are writing, you might make some discoveries and can, of course, always adjust or deviate from the outline as needed. Ya, setelah kalian membuat outline, ya, kamu mungkin akan membutuhkan reorganize ya your idea by putting them in different order. Ya, jadi disesuaikan dengan apa sih teksnya itu disesuaikan. Nah, sample outlines. As you can see in the outline below, the writer chose to separate the outline by topics, but could have utilized
A different structure, organizing the outline by separate paragraphs, indicating what each paragraph will do or say. Ya, jadi ini adalah contoh dari outline. Bagaimana membuat outline? Jadi di sini outline-nya berdasarkan topik, ya. Ada introduction, reasons one, reason two, conclusion. Ya, jadi bebas terserah kalian. Nah, ABCD-nya itu membahas apa yang ada dalam introduction, yang ada dalam reason one, reason two, dan conclusion. Note: the sample outline above illustrates the structure of your outline, but is quite vague. Your outline should be as specific as possible. Ya, contoh di atas itu hanya ilustrasi mengenai outline. Jadi kalian tidak harus terpaku seperti outline ini, bisa bebas, tapi yang penting terorganize, tersusun dengan rapi. Ya, your outline should be as specific as possible. Jadi intinya yang paling penting outline kalian itu adalah harus spesifik. Lebih spesifik itu lebih baik. Baiklah, hanya itu saja penjelasan dari Ibu mengenai taking notes and outlining. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tugas akan disampaikan ketika Zoom meeting berlangsung atau di Google Classroom, silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.